Kisah persegi misterius. Misteri persegi Sator, palindrom abadi dari dunia kuno. Di antara peninggalan arkeologis yang paling membingungkan dan menantang nalar manusia, Sator Square atau persegi Sator menempati tempat khusus. Dikenal sebagai palindrom paling kompleks dari dunia kuno. Bentuknya sangat sederhana. Sebuah persegi berisi 5 kata Latin yang disusun dalam pola 5x5. Namun, di balik bentuk geometris yang tampak biasa itu, tersembunyi teka-teki lintas zaman yang belum sepenuhnya terpecahkan hingga kini. Isi dari persegi Sator adalah Satur, Airepao, Tanet, Opera, Eroteo, Ece. Kelima kata ini membentuk simetri sempurna. Dapat dibaca dari kiri ke kanan ke kiri, atas ke bawah, dan bawah ke atas. Bahkan jika dibaca secara diagonal atau melingkar, tetap menghasilkan pola yang koheren. Keindahan linguistik ini menjadikannya bukan hanya fenomena sastra, tetapi juga simbol matematika dan filsafat. Persegi ini pertama kali ditemukan di reruntuhan Pompeii, Italia, yang hancur oleh letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Temuan ini menjadi petunjuk bahwa simbol ini sudah dikenal masyarakat Romawi awal. Namun, yang mengejutkan adalah ditemukannya pola serupa di berbagai wilayah Eropa, termasuk Inggris, Prancis, Suriah, dan bahkan hingga Mesir. Kemunculannya yang tersebar dan tetap konsisten memperdalam misterinya. Siapa yang menciptakan simbol ini dan mengapa? Meskipun kata-katanya berasal dari bahasa Latin, maknanya secara keseluruhan sulit dipahami. Secara harfiah, frasa tersebut diterjemahkan bebas sebagai petani arepo, memegang roda dengan usaha. Namun, tafsir ini tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang tujuannya. Sebagian sejarawan percaya bahwa kata arepo bukanlah kata Latin asli, melainkan ciptaan untuk menyempurnakan palindrom yang berarti kemungkinan besar ini bukan hanya permainan kata biasa. Di sisi lain, beberapa ahli meyakini bahwa persegi Sator adalah simbol keagamaan tersembunyi. Dalam masa awal kekristenan, ketika penganiayaan terhadap umat Kristen marak, mereka diyakini menyamarkan simbol-simbol iman mereka dalam bentuk yang hanya dapat dikenali oleh sesama pengikut. Dalam persegi Sator, jika huruf-hurufnya disusun ulang, dapat membentuk kata Pater Noster doa Bapa kami 2 kali dalam bentuk salib, dengan huruf tersisa A dan O yang melambangkan Alfa dan Omega awal dan akhir dalam iman Kristen. Hipotesis ini didukung oleh temuan persegi Sator di wilayah yang dulunya menjadi pusat penyebaran agama Kristen awal. Hal ini mengarah pada dugaan bahwa simbol tersebut berfungsi sebagai mantra perlindungan, penanda rahasia, atau sarana komunikasi spiritual bagi kelompok tersembunyi. Bahkan di beberapa budaya, persegi Sator digunakan sebagai azimat untuk mengusir roh jahat atau penyakit. Lebih dari sekadar simbol religius, Sator Square juga menarik minat para matematikawan dan seniman. Simetri dan struktur linguistiknya mencerminkan tingkat kecerdasan simbolis yang tinggi. Para ahli semiotika menafsirkannya sebagai wujud dari prinsip keseimbangan, keteraturan kosmis, dan keterhubungan antara kata, bentuk, dan makna. Beberapa bahkan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip numerologi dan geometri suci. Meski banyak teori dikemukakan, satu hal yang tetap menjadi misteri adalah siapa pencipta pertama. Persegi Sator, tidak ada teks kuno yang menjelaskan asal-usulnya secara pasti. Apakah ia lahir dari kebijaksanaan mistik, permainan linguistik, atau sebuah sandi spiritual? Hingga kini tidak ada jawaban final. Ia tetap menjadi teka-teki abadi yang menggoda para sejarawan, rohaniwan, dan pecinta misteri. Dengan keberadaannya yang telah melintasi ribuan tahun dan peradaban, persegi Sator bukan sekadar artefak linguistik, tetapi jendela menuju alam simbol dan keyakinan kuno. Ia menunjukkan bahwa dalam bentuk yang paling sederhana pun sebuah persegi dari 5 kata tersimpan kekuatan untuk membingkai ulang cara manusia melihat bahasa, iman, dan makna dunia yang lebih dalam. Misteri Black Square, kotak hitam yang mengguncang dunia seni. Pada tahun 1915, dunia seni mengalami guncangan yang tak pernah diduga. Sebelumnya ketika seorang pelukis Rusia, Kazimir Malevich,
memperkenalkan lukisan yang secara radikal berbeda dari karya-karya sebelumnya. Ia menyebutnya Black Square, sebuah persegi hitam polos di atas latar putih. Sekilas, karya ini tampak sederhana, bahkan bisa dianggap tidak artistik. Namun justru di sanalah letak misterinya. Bagaimana sebentuk persegi hitam bisa menjadi pusat perdebatan filosofis, estetika, bahkan spiritual dalam dunia seni hingga hari ini. Lukisan Black Square bukan hanya penolakan terhadap bentuk dan objek, melainkan sebuah deklarasi artistik yang menandai lahirnya gerakan suprematisme, aliran yang dikembangkan oleh Malefic untuk menyatakan supremasi perasaan murni dalam seni rupa. Bagi Malefic, representasi realitas eksternal hanyalah batasan yang menghalangi ekspresi batin terdalam. Black Square menjadi simbol kekosongan dan kebebasan, seolah-olah mengatakan bahwa di dalam ruang gelap yang tak memiliki bentuk apapun, justru terdapat makna paling jujur. Keberanian Malefic menciptakan karya ini sangat mencengangkan untuk zamannya. Saat itu, seni masih lekat dengan tradisi representasional, lanskap, potret, narasi sejarah. Namun Black Square muncul seperti sebuah portal ke dimensi seni yang sama sekali baru. Malefic sendiri menyebut lukisan ini sebagai wajah Tuhan dalam seni non-objektif. Ia menggantungkannya di sudut atas ruangan, tempat tradisional. Ikon religius digantung di rumah-rumah Rusia Ortodoks, tindakan yang memperkuat aura spiritual dan provokatif dari karya tersebut. Yang membuat lukisan ini semakin misterius adalah respon dunia terhadapnya. Ada yang menganggapnya sebagai penistaan terhadap seni. Ada pula yang melihatnya sebagai pencerahan. Sejak dipamerkan pertama kali dalam pameran The Last Futurist Exhibition 0,1 di Petrograd, lukisan ini langsung memicu perdebatan. Apakah ini benar-benar seni atau hanya provokasi kosong? Hingga kini, pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban pasti, menjadikan Black Square sebagai simbol ambiguitas estetika. Secara teknis, lukisan ini ternyata tidak sekosong yang terlihat. Penelitian ilmiah terbaru menggunakan teknologi sinar X menunjukkan bahwa di bawah lapisan persegi hitam itu terdapat lukisan lain, bahkan tulisan tangan tersembunyi. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Black Square mungkin merupakan proses transformasi batin Malefic sendiri dari dunia figuratif menuju kekosongan simbolik yang melampaui bentuk. Ada pula sisi politik dalam misteri Black Square. Pada masa Soviet, karya ini sempat disingkirkan dan disimpan diam-diam karena dianggap terlalu borjuis dan anti-revolusioner. Malefic sendiri mengalami tekanan dari rezim dan dilarang memamerkan karya-karya non-objektifnya. Ironisnya, karya yang dianggap tidak berarti itu justru menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan intelektual dan artistik. Di mata filsuf dan teoretikus seni, Black Square menjadi ikon nihilisme dan transendensi sekaligus. Ia melambangkan akhir dari seni yang bersandar pada ilusi visual dan membuka ruang bagi seni sebagai bentuk pemikiran abstrak murni. Dalam persegi hitam tanpa narasi itu, setiap orang bisa menempatkan maknanya sendiri, entah sebagai lubang hampa, cermin spiritual, atau pemberontakan terhadap tatanan yang mapan. Yang paling menakjubkan adalah daya tahan Black Square sebagai ikon budaya visual abad ke-20. Meski tak memiliki figur atau objek, ia mampu berbicara melintasi generasi, menginspirasi seniman konseptual, minimalis, bahkan desainer modern. Kekuatan utamanya justru terletak pada kesederhanaan dan diamnya, yang menghadirkan ruang kontemplatif dalam dunia yang penuh kebisingan visual. Lebih dari seabad sejak penciptaannya, Black Square tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Ia adalah karya seni yang tidak bisa dinilai dengan kategori lama, bukan sekadar lukisan, bukan sekadar provokasi. Ia adalah simbol sebuah jendela ke ruang kosong yang justru penuh kemungkinan. Dalam persegi hitam yang hening itu, barangkali kita sedang menatap batas antara akhir dan permulaan seni. Misteri persegi 4x4 dalam lukisan Melancholia oleh Albrecht Dürer. Di antara mahakarya penuh simbolisme dari zaman Renaissance, lukisan Melancholia karya Albrecht Dürer 1514 menyimpan banyak misteri yang memancing perenungan mendalam. Dalam karya berukuran kecil namun penuh detail ini, seorang sosok malaikat duduk termenung di tengah tumpukan alat ukur.
benda-benda alkimia, dan lambang-lambang kebijaksanaan. Namun satu elemen yang paling mencuri perhatian para peneliti adalah kehadiran persegi 4x4 yang dikenal sebagai persegi ajaib Magic Square, terletak di dinding belakang lukisan. Persegi ini tersusun dari angka-angka 1 hingga 16 yang diatur sedemikian rupa sehingga jumlah setiap baris, kolom, dan diagonal adalah ke-34 secara matematis. Ini sudah mencengangkan. Tetapi Derer menambahkan detail lebih mengejutkan. Dua angka di baris bawah tengah adalah 15 dan 14 yang membentuk tahun pembuatan lukisan, yakni ke-1514 ini bukan kebetulan biasa, melainkan petunjuk bahwa Derer sengaja menyisipkan identitas pribadi dalam sistem numerik kuno. Persegi ajaib telah dikenal sejak zaman Babilonia dan digunakan dalam berbagai praktik esoterik, terutama alkimia, astrologi, dan kabalah. Dalam konteks melancoliai, persegi 4x4 ini dipercaya mencerminkan hubungan antara dunia rasional, spiritual, dan simbolik. Bagi para pemikir Renaissance seperti Derer, matematika bukan sekadar ilmu pasti, melainkan jembatan antara manusia dan tatanan kosmis yang lebih tinggi. Yang membuat persegi ini benar-benar misterius bukan hanya susunan angka-angkanya, tetapi fungsinya sebagai simbol dalam narasi visual lukisan. Malaikat yang termenung, alat ukur yang berserakan, dan langit gelap di latar belakang menciptakan suasana melankolia intelektual, sebuah kondisi mental yang dihubungkan dengan para jenius, tetapi juga dengan keputusasaan eksistensial. Persegi ajaib di tengah semua itu seolah menjadi kontras, sebuah simbol keteraturan dalam dunia yang tampak kacau. Banyak penafsir melihat persegi ini sebagai upaya Derer untuk menggambarkan keterbatasan manusia dalam memahami semesta. Walau mampu menciptakan sistem matematis sempurna, manusia tetap rentan terhadap keraguan, emosi, dan kehampaan. Simbol-simbol lainnya dalam lukisan seperti timbangan, pasir waktu, dan kompas semuanya mengarah pada pencarian kebenaran yang tidak selalu menghasilkan kepastian. Persegi 4x4 juga memiliki hubungan erat dengan planet Jupiter dalam tradisi astrologi okultisme. Dalam kepercayaan esoterik, setiap planet memiliki persegi ajaibnya sendiri, dan persegi 4x4 adalah milik Jupiter, yang melambangkan kebijaksanaan, keadilan, dan keberuntungan. Maka, penempatan persegi ini bisa dipahami sebagai bentuk harapan atau perlindungan spiritual di tengah kecemasan intelektual. Namun, yang paling menggelitik adalah pertanyaan, apakah Derer sendiri percaya pada kekuatan magis dari angka-angka ini? Ataukah ia hanya mengeksplorasi simbol sebagai kritik terhadap rasionalisme yang kaku? Beberapa sarjana menyatakan bahwa Derer, sebagai seniman sekaligus ilmuwan, berusaha mendamaikan dua kutub itu. Dalam satu karya menampilkan keraguan sekaligus keindahan dalam pencarian intelektual manusia. Persegi ini telah menjadi objek studi tidak hanya oleh sejarawan seni, tetapi juga oleh matematikawan dan pakar okultisme. Mereka menemukan banyak pola tersembunyi lain dalam susunannya kombinasi angka yang melambangkan keseimbangan, simetri, bahkan simbol religius. Semua itu memperkuat keyakinan bahwa Derer tidak sembarangan menempatkannya, melainkan menyisipkan pesan-pesan yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang mencari dengan hati, lebih dari sekadar ornamen artistik. Persegi 4x4 dalam Melancholiai menjadi simbol dari ambiguitas pengetahuan dan batas-batas rasionalitas manusia. Ia adalah teka-teki abadi yang menyatu dalam lukisan, sekaligus menjadi lambang dari pertanyaan besar yang terus membayangi setiap zaman. Sejauh mana manusia mampu mengukur makna hidupnya dengan angka, garis, dan logika?